Nama saya Morenita Aritona, NIM F1 E1 20029. Baiklah, kali ini eh, saya akan menjelaskan tentang eh, cara untuk membuat sebuah database mulai dari create table, insert data, update data, delete data, dan juga join pada data. Studi kasusnya adalah di suatu universitas ada beberapa dosen yang mempunyai banyak proyek. Dalam menjalankan proyek, terkadang para dosen akan melibatkan partisipasi dari para mahasiswanya yang berminat sekaligus memiliki potensi di bidang tersebut. Di dalam platform ini memungkinkan para dosen untuk mengupload proyek yang mereka miliki untuk dikerjakan oleh para mahasiswa yang berminat. Bagi para mahasiswa yang berminat, mereka dapat meng-apply proyek tersebut. Jika mereka masuk ke dalam kriteria dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan proyek, maka dosen akan meng-approve mahasiswa tersebut untuk dijadikan karyawan dalam proyek tersebut. Nah, di mana nanti database proyek yang akan kita buat ini terdiri dari 4 entitas, yaitu entitas dosen, mahasiswa, project, dan juga detail project. Kita akan membuat IR di bagaimana atributnya, bagaimana dengan primary key-nya, dan juga akan menjelaskan tentang relasinya. Nah, dan juga kita akan membuat proses pembuatan basis data pada MySQL-nya, mulai dari create table, constraint, update table, insert data, update data, delete data, select satu tabel, atau juga select join dua tabel. Nah, pertama sekali yang kita lakukan itu adalah kita membuat IRD-nya dulu. Nah, di sini kita melihat di sini ada dosen. Nah, di mana field dosen ini terdiri dari NIP dosen, nama dosen, ada alamat dosen, dan juga nomor HP dosen tersebut. Dan juga di sini ada entitas project yang terdiri dari field ID project, nama project, NIM mahasiswa, dan juga NIM dosen. Nah, di mana hubungan entitas dosen dan project ini adalah hubungan one to many, yang artinya satu dosen dapat mengambil banyak project. Nah, di sini juga kita memiliki entitas mahasiswa di mana terdiri dari NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan juga nomor HP mahasiswa, di mana hubungan dosen dan mahasiswa ini adalah hubungan one to many, artinya satu dosen bisa memilih banyak mahasiswa. Nah, di sini juga kita memiliki entitas detail project yang terdiri dari ID project, tujuan project, lama project, dan sasaran project. Nah, di mana hubungan project dan detail project ini adalah hubungan one-to-one, yang artinya satu project pastinya memiliki satu detail project, dan satu detail project pastinya dimiliki oleh satu project. Nah, setelah kita membuat IRD-nya ini, kita akan membuat tabelnya, seperti apa tipe datanya, bagaimana panjang datanya, apakah dia primary key atau juga dia foreign key. Nah, di sini saya memiliki tabel dosen. Nah, di mana tabel dosen ini field-fieldnya terdiri dari NIP dosen, tipe datanya varchar, panjangnya 20, dan NIP dosen ini adalah primary key. Yang berikutnya ada nama dosen, tipe datanya varchar, panjangnya 20, ada juga alamat dosen, tipe datanya varchar, panjangnya 30, ada juga nomor HP dosen, tipe datanya varchar, panjangnya 12. Nah, berikutnya ada tabel mahasiswa. Kita melihat sini ada
NIM mahasiswanya ada varchar, panjang datanya 9, di mana NIM mahasiswa ini adalah primary key. Yang berikutnya ada nama mahasiswa, tipe datanya varchar, di mana panjangnya adalah 20. Yang berikutnya ada alamat mahasiswa, tipe datanya varchar, panjang datanya ada 30. Yang berikutnya ada nomor HP mahasiswa, tipe datanya varchar, panjangnya juga 12. Yang berikutnya ada tabel project. Di mana tabel project ini terdiri dari beberapa field, yaitu ID project, tipe datanya varchar, panjangnya 9, di mana ID project ini adalah sebagai primary key. Yang berikutnya ada nama project, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Berikutnya NIM mahasiswa, tipe datanya varchar, panjangnya 9, di mana NIM mahasiswa ini adalah foreign key. Yang berikutnya ada NIM dosen, tipe datanya varchar, panjang datanya 9, di mana NIP dosen ini adalah foreign key. Yang berikutnya ada tabel detail project, di mana tabel detail project ini terdiri dari beberapa field. Yang pertama ada ID project, tipe datanya varchar, panjangnya 9, di mana ID project ini adalah foreign key. Yang berikutnya ada tujuan project, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Yang berikutnya ada lama project, tipe datanya varchar, dan panjangnya adalah 12. Yang berikutnya ada sasaran project, tipe datanya varchar, dan panjangnya adalah 30. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana apa saja tabel dari database kita, apa saja field-field dari tabel kita, dan juga kita sudah mengetahui apa tipe data dari field-field kita dan panjangnya berapa dan primary key-nya itu apa saja. Sekarang kita sudah bisa melakukan database dari data kita ini. Kita sudah bisa melakukan yang namanya kita membuat database. Nah, pertama kita tentu saja yang kita lakukan pertama sekali itu adalah kita membuat nama database-nya. Contoh, nama database kita ini kita buat project kampus. Contoh kita buat project kampus. Kita create. Setelah membuat nama dari database kita ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah kita meng-create tabel, di mana cara meng-create tabel ini kita bisa menggunakan ini, kita tinggal membuat di sini apa saja nama database kita, nama kolomnya berapa, dan kita go. Tetapi kita juga bisa menggunakan perintah SQL. Kita juga bisa menggunakan perintah SQL. Nah, di mana yang pertama kita lakukan itu adalah kita meng-create tabel. Contohnya, kita mau meng-create tabel dosen. Kita bisa menggunakan dengan cara create, kita menggunakan perintah SQL, create tabel dosen, buka kurung, enter, NIP varchar 9, enter. Atau lebih mudahnya, karena sebelumnya saya sudah melakukan ini beberapa kali untuk memastikan apakah data yang saya buat ini sudah benar atau tidak. Makanya saya akan melakukannya dengan mengcopy dari data yang sudah saya buat pertama. Nah, setelah
Setelah seperti ini, kita create tabel dosen, NIP-nya berapa, NIP-nya dan tipe datanya apa, nama dosennya, di sini tipe datanya kita buat varchar, not null, alamat dosen, nomor HP dosen, varchar, dan juga primary key-nya. Setelah ini kita go. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel dosen. Kita lihat, nah ini adalah tabel dosen yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita membuat tabel mahasiswa juga. Cara untuk membuat tabel mahasiswa itu juga tidak jauh berbeda dengan tabel dosen. Nomor kita buat juga kayak NIM varchar 9, cek NIM. Itu cek nih artinya NIM itu tidak boleh lebih kecil dari 0, dia harus lebih besar dari 0. Baru nama mahasiswa varchar 20 not null. Artinya nama mahasiswa ini tidak boleh kosong. Berikutnya ada alamat mahasiswa varchar 30 not null. Berikutnya nomor HP mahasiswa varchar 12 primary key NIM. Itu kita klik go. Nah, tabel mahasiswa itu sudah berhasil kita buat, kita lihat bagaimana strukturnya. Nah, di sini sudah ada. Setelah itu kita membuat tabel yang baru lagi, yaitu tabel untuk project. Nah, NIP ini kita usahakan dia tuh sama dengan data yang lain. Di sini ada create table project, buka kurung, ID project, varchar 9, cek ini bisa tidak usah kita buat. Nama project varchar 20 not null, artinya data nama project kita ini tidak boleh kosong. Kemudian ada name varchar 9, NIP varchar 9, primary key, ID project, foreign key, NIP reference to dosen, NIP on delete case on update case, juga foreign key, NIM di sini juga kita buat NIM itu sebagai foreign key. Setelah seperti ini kita go kan. Nah, tabel project sudah berhasil kita buat. Ada ID project, nama project, NIM, dan juga NIP dan juga NIP. Setelah itu kita buat lagi karena database kita ini ada 4 entitas. Kita tambahkan lagi di sini masih kurang entitas untuk detail tabel. Nah, kita buat dulu untuk detail tabel. SQL. Kita hal yang sama kita lakukan. Artinya di sini ada kesalahan, ini tidak usah kita buat. Nah, di sini ada create table detail project, buka kurung, ID project varchar 9, tujuan project varchar 100 not null, sasaran project varchar 30 not null, dan juga lama project varchar 12. Nah, setelah seperti ini kita klik go. Nah, detail project sudah kita buat. Sekarang kita lihat struktur, bagaimana struktur dari detail project kita. Nah, ini adalah struktur dari detail project kita yang sudah kita buat. Nah, tabel yang kita buat itu sudah ada.
Nah, kita melihat di detail project ini. Kita melihat di detail project ini, sepertinya kita melakukan kesalahan, yaitu harusnya di detail project ini ada alamat project. Nah, kita bisa melakukan update agar dia memiliki alamat project. Caranya adalah SQL. Kita buat alter tabel detail project, alter tabel detail project, add tambahkan alamat, maksudnya adalah add itu nama artinya tambahkan alamat project, tipe datanya berapa, dan panjang datanya itu berapa. Nah, setelah seperti ini, kita klik Go. Nah, tipe datanya ini sudah kita buat, kita lihat apakah sudah ada alamat project. Nah, ini adalah yang baru saja kita tambahkan. Nah, setelah itu, yang kita lakukan adalah kita melakukan insert data pada tabel-tabel kita ini. Pertama, kita coba kita lakukan insert data untuk tabel dosen. Nah, insert data untuk tabel dosen juga bisa kita melakukan secara manual di sini. Kita bisa menambahkannya di sini tanpa menggunakan SQL. Tapi untuk kali ini, kita akan menggunakan perintah dari SQL. Di sini saya akan membuat insert untuk tabel dosen. Nah, di sini ada insert into dosen. NIP, nama dosen, alamat dosen, nomor HP dosen, dan nilainya berapa. Contohnya adalah NIP-nya 124679, nama dosennya Susi Susanti, alamatnya Jambi, dan nomor HP-nya adalah ini. Nah, untuk melakukan insert data pada tabel, kita bisa melakukan insert data itu lebih dari satu data. Dengan cara kita tutup kurung dulu, lalu kita kasih koma, kita buka kurung lagi, kita insert lagi seperti yang pertama, dan itu kita lakukan terus sampai sebanyak apa data yang mau kita insert. Setelah ini, karena saya hanya membutuhkan 3 data saja, karena saya hanya akan menginsert 3 data saja, saya akan memberhentikannya di sini saja untuk 3 data. Setelah itu, kita klik Go. Nah, dosen ini, kita sudah melihat ini dosen, kita lihat lagi. Nah, di dosen ini sudah ada. Datanya juga sudah ada. Hal yang sama juga kita lakukan untuk hal yang sama juga kita lakukan untuk tabel mahasiswa. Nah, kita gunakan perintah MySQL. Nah, kita buat di sini insert into mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan juga nomor HP mahasiswa. Nah, syarat untuk pembuatan ini adalah itu harus sesuai atau berurut dengan nama tabel yang kita buat. Di sini ada nama tabelnya, dia itu harus berurut dengan ini. Dan juga untuk nilainya juga, dia itu harus berurut juga dengan ini. Setelah itu kita klik Go. Nah, nilai untuk tabel mahasiswa itu sudah berhasil kita lihat. Ini adalah nilai-nilai untuk tabel mahasiswa, yaitu NIM-nya 1200001, 1200029, dan juga 1200032. Nah, yang berikutnya adalah hal yang sama kita lakukan untuk tabel project juga. Kita melakukan insert into
tabel project. Caranya adalah insert into project, insert into project, ID project, nama project, name, dan NIP. Dan kita harus melakukannya secara berurutan. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, dia sudah berhasil. Kita lihat tabel project kita. Nah, ini adalah data yang kita inputkan tadi. Nah, kita juga melakukan insert data untuk detail project. Insert into detail project, ID project, tujuan project, sasaran project, dan juga nama project dan alamat project. Nah, untuk pengisian nilainya juga kita harus melakukannya berurut dari sini ke sini, gitu. Biar dia tidak error. Dan biar juga tidak terjadi kesalahan data. Nah, setelah itu kita klik go. Sudah berhasil, kita lihat detail project kita. Nah, ini adalah detail project yang kita buat tadi, di mana ID projectnya adalah PM201. Tujuan projectnya untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan penggunaan TIK dalam peningkatan pendapatan UMKM. Sasaran projectnya adalah UMKM, lama projectnya 6 bulan, alamat projectnya ada di Selincah. Nah, setelah ini, berikutnya adalah kita mau melakukan update. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah alamat dosen. Nah, saat penginsertan data, kita melakukan, contohnya kita melakukan kesalahan. Nah, seharusnya alamat dosen ini bukan Jakarta, tetapi Denpasar. Nah, untuk itu kita bisa melakukan update data dengan cara kita buat perintah MySQL, kita buat update dosen set nama dosen sama dengan Edi Saputra, koma, enter. Di sini kita buat yang kita ubah adalah alamat dosen. Sama dengan Denpasar. Di mana nomor HP dosen itu ini sama dengan 0823 4567 4684. Enter. Sini kita buat where nip sama dengan 5643
7387. Nah, setelah itu kita klik go. Masih belum berhasil. Kita perhatikan lagi di mana yang salah. Ini dulu. Kita ulang lagi. Kita coba tadi di mana yang salahnya. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, update data untuk dosen itu sudah berhasil kita buat. Ini kita lihat dosen. Yang mana tadi alamat dosen ini adalah Jakarta. Sekarang sudah berubah menjadi Denpasar. Nah, kita juga bisa melakukan update data. Update data itu, update datanya itu dengan subquery. Nah, caranya adalah update mahasiswa set nama mahasiswa dengan kita buka kurung dulu, select nama mahasiswa from mahasiswa where name sama dengan where name titik koma. Di sini ada kesalahan. NIM-nya ada 120032 1200. Nah, setelah seperti ini kita klik go. Nah, hasilnya ini adalah nanti NIM mahasiswa, nama mahasiswa yang NIM-nya 12001 ini akan berubah menjadi nama mahasiswa yang NIM-nya 10032. Nah, kita klik go. Nah, itu sudah berhasil. Dia belum berubah, sepertinya ada kesalahan. Kita coba lagi. Karena mungkin ada tadi kesalahan. Kita coba lagi. Nah, kita coba. Nah, satu baris itu sudah terpengaruh. Nah, kita lihat lagi di mahasiswanya. Nah, nama mahasiswanya ini sudah berubah. Yang tadinya ini adalah Karomatun, sekarang sudah berubah menjadi Natasha. Nah, sekarang kita mau menghapus ini mahasiswa yang alamatnya mahasiswa itu ada di Palembang. Nah, kita ingin menghapus itu. Nah, kita bisa menggunakan perintah MySQL, di mana perintah itu adalah delete from mahasiswa where alamat mahasiswa sama dengan Palembang. Nah, setelah ini kita klik go. Kita klik OK. Satu baris terpengaruh. Nah, itu adalah sekarang kita lihat mahasiswa
yang beralamat di Palembang itu sekarang sudah tidak ada lagi, karena tadi kita sudah menghapusnya. Nah, yang berikutnya adalah materi tentang select dan select join. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah select. Nah, perintah select itu adalah perintah kita ingin menampilkan field apa saja, tabel apa saja yang ingin kita tampilkan di localhost kita. Contohnya adalah kita mau menampilkan name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa ini dari tabel mahasiswa. Nah, kita bisa nih, kita klik seperti ini, setelah itu kita klik go. Nah, sudah berhasil di sini ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan nomor HP mahasiswa. Nah, selain itu kita juga bisa, karena kita menginginkan yang tampil itu hanya NIM dan alamat mahasiswa. Caranya mudah saja, kita tinggal membuat seperti ini. Select NIM, nama mahasiswa, from mahasiswa. Nah, setelah itu kita klik go. Hasilnya adalah NIM dan nama mahasiswa. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk tabel dosen. Nah, kita mau menampilkan NIM dan alamat dosen. Yang kita mau menampilkan NIM dan juga alamat dosen. Nah, caranya itu kita buat seperti ini, NIM dan alamat dosen. Nah, yang nomor HP-nya ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Sebenarnya ini bisa manual, kita klik manual, tapi akan memakan waktu yang sangat banyak. Makanya saya menggunakan yang perintah select ini. Setelah itu kita klik go. Nah, yang tampil adalah NIP dan juga alamat dosen. Nah, selain itu, ada juga ini yang kita lakukan tadi ini masih menampilkan data pada tabel yang sama. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menampilkan data pada tabel yang berbeda. Seperti saya akan menjelaskan tentang menampilkan sebagian data dari tabel dosen dan juga sebagian data dari tabel project. Nah, caranya mudah, caranya bisa kita menggunakan natural join. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan natural join itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah select contoh, maaf, kita buat jadi project saja. Kita buat jadi project saja. Pertama kita buat select project. Select apa yang ingin kita tampilkan. Nah, saya ingin menampilkan ID project. Saya ingin menampilkan ID project. Nama projectnya apa. NIP dosennya berapa. Nah, dari tabel project ini, saya hanya ingin menampilkan ID project dan nama project. Nah, saya juga ingin menampilkan NIP dosen, nama dosen, dan juga alamat dosen. Nah, di sini saya membuat NIP, nama dosen, koma, juga saya ingin membuat lagi alamat dosen. Saya ingin menampilkan alamat dosen. From project, sini kita buat from project, sini kita buat from project, natural join to dosen. Nah, disinilah kita menggunakan yang namanya itu natural join. Nah, natural join dosen. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, maka yang akan tampil adalah ID project, nama project, NIP, nama dosen, dan juga alamat dosen. Saya rasa sekian untuk penjelasan saya tentang IRD, create data, update data, delete data,
juga select natural join, dan juga bagaimana mengisi data, dan sebagainya. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.